Shalom Pangeran Ilahi, Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Bapak Aditya Nugrahanto. Shalom mempelai terkasih Bunda Fe, Bapak Ibu semua, Shalom anak-anak Kristus di seluruh dunia, Shalom. Hari ini saya mau berbagi kesaksian singkat tentang penyerangan kuasa kegelapan di alam roh yang berlaku kepada saya ketika saya di dalam proses pertaubatan mencari-cari Bapak selepas menerima suntikan cairan itu. Nah, minggu lalu saya itu merasa down. Hati saya sedih karena saya mendapat penyerangan dari manusia-manusia yang dipakai iblis. Saya sedih dan menangis. Saya berdoa kepada Bapak. Saya bilang, Bapak, saya ini bukan ahli pintar kitab. Saya itu datang kepada Bapak hanya dengan iman dan dengan kerendahan hati menerima panggilan Bapak dalam hidup saya. Ketika mereka menyerang dan mempermalukan saya tidak dapat membela diri. Saya bilang, saya datang kepada Bapak dengan doa. Biarlah Bapak yang berperkara dengan mereka. Ajarlah mereka ya Bapak sampai masuk ke dalam tulang-tulangnya, supaya mereka itu tetap hidup. Dan saya menangis sedih. Bapak, berilah saya kekuatan berlipat kali ganda, supaya saya dapat bertahan dan tetaplah pelihara iman dan hati saya bilang. Dan keesokan harinya itu, saya diingatkan tentang penyerangan roh yang saya lalui di tahun lalu. Sudah lama ya Bapak Ibu. Dan saya hampir tidak mengingatnya lagi. Tetapi ketika saya merasa down, saya diingatkan tentang hal itu. Nah, kejadian itu begini. Saya itu tidur, lalu dalam mimpi itu, roh saya itu seperti berada di satu tempat, dan dalam suasana malam, roh saya berjalan dengan sangat pantas karena saya punya roh itu merasakan ada sesuatu aura yang jahat dari jauh di bahagian belakang, di ujung jalan tuh. Jadi roh saya itu terus bergerak laju, tetapi aura kejahatan itu lebih cepat menghampiri roh saya. Dan ketika aura kejahatan itu sampai kepada saya di dalam mimpi itu, ia seperti melingkupi seluruh tubuh saya ini. Dia melingkupi seluruh tubuh. Dan saya merasakan aura ketakutan yang amat sangat takut. Dalam pada itu roh saya berteriak, Yesus, Yesus. Begitu. Kemudian saya terbangun sebab suami di sebelah saya itu menggoncang-goncang badan saya. Bangun, bangun katanya. Kenapa kau berteriak begini kuat? Kenapa kau berteriak dalam tidur? Dia bilang. Tetapi saya katakan kepada suami, oh tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Saya benar-benar merasa roh saya diserang Bapak Ibu dalam mimpi itu. Saya dapat merasakannya sehingga tubuh ini turut berteriak ketakutan. Iblis itu marah kepada saya karena sering kali di dalam doa saya itu, saya berdoa kepada Bapak. Saya bilang, Bapak, saya hanya mengenal satu nama. Dialah itu Tuhan yang kusembah sejak saya dari lahir ke dunia sampai ketika ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, saya tidak mau terima itu iblis Lucifer jadi bapak saya, jadi Tuhan saya. Saya tidak mau dia. Nya kau Lucifer, saya bilang, kau itu jahat.
Saya tidak mau dengan kau, saya bilang. Saya mengucapkan itu banyak kali ya Bapak Ibu. Dalam doa saya sangkal-sangkal nama Lucifer. Saya bukan milik kau, saya bilang. Dan lagi saya itu tidak berhenti bersaksi dengan adik-adik saya. Saya raih adik-adik saya, suami saya, orang di sekeliling saya. Saya bilang kepada kawan-kawan di sekeliling saya, jangan terima lagi cairan itu. Jangan suntik anak kamu, saya bilang. Itu tidak bagus. Akibat dari itu semua, saya mengalami penyerangan alam roh. Itu berlaku di awal pertaubatan saya. Dan kedua itu di tahun ini, saya bermimpi melihat roh anak saya memanjat tangga-tangga yang sangat tinggi. Tiba-tiba roh saya itu melihat roh anak saya itu jatuh ke bawah dan mukanya mengenai suatu benda yang keras di hadapan. Saya melihat anak saya tidak bergerak dan mukanya menghadap ke arah saya. Mukanya menghadap ke arah saya. Dan saya terbangun dan saya diliputi dengan rasa ketakutannya amat sangat. Saya sangat takut ya Bapak Ibu mengingat itu. Terus saya berkata, darah Yesus, tutup bungkus anak saya, tutup bungkus anak saya. Tutup bungkus anak saya dari segala pekerjaan roh-roh jahat, saya bilang, dalam nama Yesus. Saya ulang-ulang itu ya Bapak Ibu. Saya sangat takut. Kemudian hati saya dipulihkan dan ketakutan itu menghilang. Dan saya tidur kembali. Jadi Bapak Ibu, mengikut Kristus itu tiada yang mudah. Seringkali kita mendapat penyerangan. Kita mengalami serangan demi serangan di alam roh, di dunia nyata. Tapi saya percaya anak-anak Kristus yang sedang bertahan saat ini juga mengalami berbagai serangan dari si jahat. Tetapi mari kita terus berpaut kepada Bapa. Bukankah Bapa juga mendapat penyerangan? Dia dihina, dikutuk. Kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama merasai penolakan, penghinaan, dan kutukan yang dialami Bapa. Sungguh pun demikian, damai, sukacita, dan pengharapan yang Bapa berikan buat kita, membuat kita tetap kuat dan tetap tersenyum kepada semua orang. Akhir sekali saya mau mengongsikan ayat firman yang terdapat di Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga kesaksian ini dapat memberikan kekuatan dan berkat kepada Bapak Ibu semua. Salam kasih, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.